وأولاد النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Halaman pertama, mukaddimah. Alai 6 kalimat lain adalah sudah muqaddimatul muallif. Alai 6 kalimat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Muqaddimatul muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani akan hambanya, dan hanya dengan Dia aku meminta tolong. Syekh Abdul Samad memulai mengarang ini. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi waffaqa man arada bihi khairan fi suluki tariqil a'immatis sufiyatil muhaqqiqin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam yang memberi taufik Ia akan seorang yang menghendaki ia dengan Dia kebajikan pada menjalani akan jalan segala imam ahli sufi yang muhaqqiqin, wa hadahu ila ma'rifatihi bibasaril iman wal yaqan, dan memberi petunjuk ia akan Dia kepada mengenal akan Dia dengan penglihatan iman dan yakin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil a'immatil wal anbiya'i wal mursalin, dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad, yaitu penghulu segala nabi dan segala rasul, wa ala alihi wa ashabihi alladhin hum qudwatul arifin, dan atas keluarganya dan sahabatnya yang adalah mereka itu ikutan sekalian arifin. Sahabat-sahabat Nabi, keluarga-keluarga Nabi itu menjadi panutan bagi orang-orang arifin, orang-orang yang kenal Allah Tuhan. Wa ala tabi'ihim wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan atas yang mengikut akan mereka itu, artinya mengikut sahabat dan keluarga, dan yang mengikut bagi yang mengikut turun ke bawah lagi, mereka itu dengan berbuat amal kebajikan hingga hari kiamat, dari nabi ke sahabat ke tabi'in, pengikut terus sampai ke kita. Wa ba'du fa yaqulul faqirul miskinul al-muhtaju ila rahmati rabbil alamin Abdus Samadil Jawiyul Falimbani Tilmizul Qudbil Rabbani wal Arifis Samadani Sayyidul Syekh Muhammad ibn Syekh Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata fakir
si pengarang penyusun, yang miskin, yang berkehendak kepada rahmat Tuhan sekalian alam, yaitu ngaran Sidin Abdul Samad Al-Jawi, bangsa Jawi, bangsa Nusantara. Al-Palimbani, kampungnya Palembang. Muridul Qutbil Rabbani, salah satu murid kutub Rabbani atau wali kutubnya kita. Wal Arafi Al-Arif As-Samadani, siapa? Sayyid Muhammad yang anak Syekh Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Yang biasa kita menyebut wali Saman. Jadi Syekh Abdul Samad ini salah satu murid dari pada wali Saman, termasuk pada tuan dari Sakumbol, dari tuan apa? Pelambayan. Betul, Abdullah Bugis dan Al-Misri di Jakarta, empat serangkaian. Itu murid-murid daripada wali Saman. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin bijahi sayyidil anbiya'i wal mursalin wa awliya'illahi sholihin, amin. Mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala baginya dan bagi ibu bapaknya, maksudnya pengarang ini, dan bagi segala muslimin dengan berkah kemegahan penghulu segala nabi, artinya dengan kemuliaan nabi, kemuliaan nabi dan Rasulullah dan segala awliya Allah yang sholihin, amin. Lamma kanat sanatul alfi wa mi'atin wa salasin wa tis'ina min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamallahu ta'ala fi qalbi an utarjima kitab imamil fuqaha'il alimin wa qudwati sufiyatil muhaqqiqin al-musamma bilubabi ahya'i ulumiddin al-jami'i baina syari'ati wal tariqah wal mutadammin fihi ilmu usuluddin wal fiqhi wat tasawwuf nafi' bi kalamil jawi ma'a ziyadati fawaidin nafisah lian tabi'a bihi man la ma'rifatahu bi kalamil arab, yang artinya tatkala adalah tahun 1193 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini 1442 ya. Jadi cuma 300 tahun ya, penyusunan kitab ini. Maka mengilhamkan Allah Ta'ala di dalam hatiku, memberi petunjuk Tuhan lawan sidin bahwa aku terjemahkan akan kitab imam bagi fuqaha yang alim dan yang jadi ikutan ulama sufi yang muhaqqiqin, yang dinamai akan kitab itu dengan lubab Ihya Ulumuddin, yaitu mukhtasar atau ringkasan kitab Ihya Ulumuddin yang menghimpunkan dia antara syariat dan tariqat, dan yang terkandung di dalamnya itu ilmu usuluddin dan ilmu fikih dan ilmu tasawuf yang memberi manfaat bagi orang yang menjalani jalan akhirat. Padahal aku terjemahkan kitab ini dengan bahasa Jawi atau Melayu, serta aku tambah dengan beberapa faedah yang baik-baik supaya mendapat manfaat dengan dia oleh orang yang tiada baginya itu mengetahui dengan bahasa Arab. Nah, supaya nyaman gitu, dia malakan nyaman, dibaca nyaman. Wasammaituhu bisairis salikin ila ibadati rabbil alamin, dan aku namai akan dia dengan sairus salikin ila ibadati rabbil alamin, maksudnya perjalanan orang yang menuju kepada beribadah akan Tuhan sekalian alam.
maksud daripada ngaran. Nafa'anallahu bihi wa iyyakum kama nafa'a bi aslihi annahu jawadun karim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan memberi manfaat Allah Ta'ala dengannya akan daku dan akan kamu, ujar pengarang. Seperti memberi manfaat ya dengan asalnya kitab Lubab nang dikarang oleh Imam Ghazali asalnya. Karena Allah Ta'ala itu pemurah lagi mulia dan tiada daya daripada menjauh maksiat dan tiada upaya pada berbuat taat melainkan dengan anugerah Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha besar. Wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim wa sababan lifawzi bi jannatin na'im. Dan mudah-mudahan bahwa sungguhnya menjadikan Allah Ta'ala akan dia tulus ikhlas bagi zatnya yang maha mulia dan dapat kemenangan dengan surga yang amat nikmat. Dengan penyusunan kitab ini wa huwa yashamilu ala muqaddimatin wa arba'i aqsamin. Al-qismul awwalu fi usuluddin wa huwa al-i'tiqadatu wat-ta'ah, wal qismul tsani fi 'adad, wal qismul tsalis fil muhlikat, wal qismul rabi' fil munjiyat wa khatimah. Dan kitab ini mengandungi atas muqaddimah dan atas 4 bagi. Bagian yang pertama pada menyatakan ilmu usuluddin, yaitu segala i'tikad ahlus sunnah wal jamaah, ilmu tauhid kita, dan menyatakan segala taat yakni ibadah yang zahir kayak sembahyang, puasa, haji, ibadah zahir. Dan bagi yang kedua pada menyatakan adat, yakni pada menyatakan hukum adab yang berlaku pada adat seperti makan dan minum dan nikah dan berusaha yang membawa kepada kehidupan di dalam dunia dan mengetahui halal dan haram, dan pada menyatakan adab bersahabat dan yang lainnya seperti yang lagi akan datang kenyataannya itu insyaallah ta'ala. Dan bagi yang ketiga pada menyatakan muhlikat, yakni perkara-perkara yang membinasakan sekalian amal, yaitu segala maksiat yang zahir dan maksiat yang batin seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Dan bagi yang keempat pada menyatakan munjiat, yakni perkara-perkara yang melepaskan daripada yang membinasakan sekalian amal, yaitu segala ibadah batin seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Dan suatu khatimah yakni kesudahan kitab. Wallahul muwaffiq. Al-muqaddimatu fi bayani fadlil ilmi wa fihi fusulun. Ini muqaddimah pada menyatakan kelebihan ilmu, dan di dalamnya muqaddimah ini beberapa pasal. Keistimewaan orang alim, orang berilmu, keutamaannya, nah di sini diceritakan. Cara mendapatkan ilmu kayak apa, cara mengamalkannya kayak apa. Al-faslul awwalu fi fadilatil ilmi wal muta'allimi wal mu'allimi. Pasal pertama pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat dan orang yang menuntut ilmu. Kelebihannya orang yang menuntut ilmu dan kelebihan orang yang mengajar ilmu. Jadi ada 3 ini. Keistimewaan atau kelebihan ilmu yang memberi manfaat,
Dan keistimewaan dan kelebihan orang yang menuntut itu bisa dengan kitab, bisa mendengar, hadir di tempatnya, nah itu menuntut. Dan kelebihan orang yang mengajar, keistimewaan dan kelebihannya. Nah, adapun kelebihan ilmu itu, maka yaitu beberapa dalil daripada ayat Al-Quran yang amat banyak, dan sebagian daripadanya ialah firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya mengangkat Allah Ta'ala akan mereka itu yang beriman dengan Allah Ta'ala dan mereka yang berilmu, yang diberi ilmu itu akan beberapa derajat. Jadi Tuhan Allah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan derajat kita di sisinya yang utama sekali dengan beberapa derajat kalau kita berilmu, iman pula. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, telah dilebihkan derajat ulama itu atas derajat orang yang mukmin 700 derajat, 700 tingkat. Selisihnya kita beriman cuma kada berilmu, orang berilmu itu 700 selisihnya, tingginya banget orang. Dan antara tiap-tiap satu derajat itu sekira-kira perjalanan 500 tahun. Jadi 500 kali 700. Nah, jadi jauh banget selisihnya. Kita kada berilmu, orang yang berilmu di sisi Tuhan itu jauh selisih. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab, yang artinya kata olehmu wahai Muhammad, adakah bersamaan mereka yang mempunyai ilmu dan mereka yang tiada mempunyai ilmu, yakni tiada bersamaan orang yang alim itu dengan orang yang jahil, pada sama. Hanya saja ingat akan Allah Ta'ala itu oleh orang yang mempunyai akal. Jadi maksud dari firman Allah ini, perbedaan ulama, orang yang berisi ilmu lawan orang yang kali berisi ilmu, sama-sama beriman, itu jauh benar. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya hanya saja mereka yang takut akan Allah itu yaitu daripada hambanya yang ulama, orang yang alim. Nah, pengertian alim di sini kalau pengesamuan masalah hukum agama dikuasai ada. Maksudnya itu alim di sini sesuatu amal ibadah nang pacangan digawinya tahu. Kayak sembahyang tahu caranya sembahyang, kayak apa sembahyang. Puasa tahu cara puasa, berzakat tahu kayak apa zakat, haji tahu kayak apa haji, sedekah sunat di mana tahu alim. Kalau semuaan kitab diketahuannya bang, itu lebihan alim. 2-3 lemari kita sejuting anda bacanya nukar benar. Nah, kita kalau sebenarnya banyak tak baca dia melakukan. Nah, nukar Quran 5 saling nukar. Saya gini dia nak lemari benar sama tuh. Masa biji aja nukar, tapi dibacai. Kali bongkar bakulat Quran, ada bisa dijepai kan? Ngambil berkah. Orang ngambil berkah itu kayak Quran dibaca, ada berkah. Kalau dibaca ada berkah. Sama ilmu, bila dia melakukan nyaru berkah, tahu kita. Nah, dia melakukan berkah itu.
Jadi kada semua ilmu diketahui itu orang alim tuh. Pokoknya nang pacangan pardu nang inya gawi kayak nak sembahyang tahu ini cara sembahyang masih bodoh dulu menutup aurat menghadap kiblat masuk waktu alim orang baharnya lain orang ada alim lain mulai sanak sembahyang jam berapa ada waktu lagi. Nah itu lain itu ada alim. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Artinya demikianlah segala misal itu aku Allah umpamakan bagi manusia dan tiada mengetahui akan dia melainkan orang yang alim, orang yang tahu, orang yang berilmu. Contoh-contoh kayak kita hanya musibah air bah bahari air bah ini air bandang banjir bandang itu orang-orang berilmu tahu apakah ini taguran, apakah ini ajab atau ujian. Orang alim tahu. Kita nggak ada alim gundul ya gunung nih tebang tahu. Jadi banyak ada kau lagi menampung. Jadi di balik banjir semalam nang kejadian itu ada hikmahnya. Kalau orang-orang nambah ilmu tahu. Nah, jadi semakin menguatkan keimanan orang. Ditanggur berarti kita orang berbeda ditanggur lain ajib menajib hancur kali ya Allah. Nah ditanggur oleh Allah Ta'ala. Banyak kemaksiatan di hulu sungai tangan ini yang udah ada kata kontrol lagi. Nah, ditanggur ya. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Surah Ali Imran. Artinya naik saksi Allah Ta'ala, Tuhan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Dia, dan begitu pula naik saksi malaikat dan orang yang mempunyai ilmu. Malaikat, orang mempunyai ilmu menyaksikan, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah. Namun kita mati la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi tiada Tuhan selain Allah. Itu tika hanya masuk Islam. Bila udah kita udah Islam nih, tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenarnya, hanya Allah. Nanti namanya mau naik lagi, la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang mewujud di alam semesta ini, hanya Allah. Aku ni bang dia mewujud kan? Nah, tak boleh luan. No kaina tatamu di kitab ni. Dan kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, maka tilik olehmu, kita periksa ini kita akan ayat ini, betapa memulai Allah Ta'ala saksi akan ketuhanan itu dengan dirinya dan mengiringkan ia dengan malaikatnya akan saksi yang kedua, dan mengiringkan ia dengan orang yang mempunyai ilmu akan saksi yang ketiga, saksi ketuhanan bahwasanya tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah Ta'ala. Memadailah, bahasa kita cukup dengan yang tersebut di dalam ayat ini akan kemuliaan ilmu itu dan kelebihannya dan kebesarannya. Nah, jadi ilmu itu orang yang berisi ilmu disebut ke Tuhan sebagai pengakuan bahwa tidak ada yang wajib disembah, hanya Allah.
beiring lan malaikat. Dan demikian lagi dalil yang menunjukkan akan kelebihan ilmu itu beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setengah daripadanya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warasatul anbiya, artinya para ulama itu, orang-orang alim itu mempusakai, mewarisi akan para nabi di bidang ilmu. Karena ilmu datang dari nabi, dari Allah lewat Jibril kepada nabi, dari nabi ke sahabat terus sampai ke kita beritaan. Dan telah maklum bahwasanya tiada ada martabat yang mulia itu di atas daripada martabat anbiya. Dan demikian pula martabat orang yang mempusakai akan mereka itu, artinya orang yang menuruti para nabi. Maka tiada martabat kemuliaan yang tinggi daripada martabat mereka itu. Dan setengah daripadanya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdulun nasil mu'minul alim alladhi ini hatijya ilihi nafa'a wa ini istawaniya anhu aghna nafsah. Artinya yang terlebih abdal manusia itu yaitu mukmin yang alim, orang beriman nang berisi ilmu pengetahuan agama, itu paling abdal di sisi manusia atau di sisi Allah. Adalah mereka itu jika dikehendaki orang bahajat dan orang alim ini kepadanya, niscaya memberi manfaat. Mereka itu akan memberi manfaat. Kita ada masalah. Apakah itu masalah dunia atau masalah akhirat misalnya, jangan bertakon apa bapak luput lakukan orang alim. Nah ya. Karena apa? Karena ini belum beri manfaat bagi kita. Kata-kata yang dikeluarkan oleh orang alim ini memberi manfaat, awal dipakai. Dan jika terkaya orang daripada mereka itu, niscaya terkaya diri mereka itu dari orang. Artinya orang alim, orang nambah ilmu itu kada berhajat kepada makhluk, ini hanya berhajat kepada Allah. Karena apa? Karena jalur daripada ilmu pengetahuannya tahu. Kita bado-ado manusia, salah bado. Nah orang alim, Tuhan bado-ado. Dan setengah daripadanya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al iman uryanun wa libasut taqwa wa zinatuhul haya wa samaratuhul ilmu. Artinya iman itu bertelanjang dan pakaiannya itu takut akan Allah Ta'ala, dan perhiasannya itu malu, dan buahnya itu ilmu. Nah, iman itu pesung, masa pesung. Makanya iman percaya dengan adanya Allah Ta'ala, percaya dengan Rasul, percaya dengan kitab-kitabnya, percaya kepada malaikat-malaikatnya. Lalu dihiasi dengan takwa. Takwa itu garis besarnya mengerjakan apa yang diperintah Allah, menjauhi apa yang dilarang. Itu takwa. Kemudian perhiasannya apa? Takwa sudah ada sifat malu. Malu kepada Allah, malu kepada makhluk. Malu kalau tagawi perintah Allah subhanahu. Lawan makhluk, malu kalau beradab. Lawan nang Tuhan ada adab, kepantaran ada adabnya.
tahun kekanakan ada adabnya. Nah buahnya ilmu kuncinya. Punya kalau lebih ilmu, nah parah ya. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wa ahlul jihad. Amma ahlul ilmi fadallun nasa ala ma ja'at bihir rusul, wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihir rusul. Artinya manusia yang terlebih hampir kepada derajat anbiya itu parah menyapai lawan pangkat-pangkat para nabi ialah orang yang mempunyai ilmu. Dan orang yang perang sabil dua macam, orang yang berilmu dan orang yang umpat perang membela agama. Adapun orang yang mempunyai ilmu itu, maka itu menunjukkan mereka itu akan manusia atas agama. Artinya malah jadi orang salah agama yang didatangkan dengan dia oleh Rasulullah. Dan adapun orang yang perang sabil itu, maka itu perang mereka itu dengan segala pedang akan segala orang yang kafir karena meninggikan agama Islam yang didatangkan dengan dia oleh Rasulullah. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-alimu aminullah fil ardi. Orang yang alim itu ialah orang yang dipercayai Allah Ta'ala di atas bumi. Orang yang dia menahi kepercayaan oleh Tuhan. Jika kita berilmu pengetahuan, kita dapat amanah dari Allah untuk di dunia, di bumi. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yashfa'u yawmal qiyamatil anbiya thumma ulama thumma syuhada. Artinya bahwasanya lagi akan memberi syafaat, memberi pertolongan ya kita pada hari kiamat oleh anbiya, kemudian ulama, kemudian syuhada di padang mahsyar. Di waktu kita hisab amal ibadah kita yang kita abud mencari pertolongan samuan Nabi Rasul kalau kawannya aku gini segini aku ya bahkan ini akhirnya datang anu Nabi kita karena sudah diberi petunjuk itu di dalam ayat Quran itu bahwa Nabi kita yang pertama memberi syafaat. Hanya nabi-nabi lain, habis nabi-nabi lain hanya para ulama memberi syafaat kepada murid-muridnya, turun terus sampai habis kuitan lawan anak. Membentuk di padang mahsyar. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yastaghfiru lil alim ma fis samawati wa ma fil ardh. Artinya meminta ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang yang alim itu oleh segala malaikat yang dalam 7 kota langit dan segala isi bumi. Kita yang ada isi pengetahuan agama setiap hari dimintakan ampun oleh orang-orang yang ada di langit dan para malaikat dan yang di bumi dari manusia, binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan dimintakan ampun. Walaupun ilmunya itu aja, ada senang banyak ilmu, tetap dimintakan ampun oleh penghuni alam semesta. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man tafaqqaha fid dinillah kafahu Allah Ta'ala ma'ammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya barang siapa belajar ilmu fikih atau ilmu agama ya, padahal ia berkehendak mendirikan agama Allah Ta'ala, hendak mengamalkan, belajar hendak mengamalkan,
niscaya memadai atau mencukupkan oleh Allah Ta'ala akan dia, akan segala yang dicita-citanya. Dan memberi rezeki ia akan dia dengan sekira-kira tiada dikira-kiranya dan tiada diusahainya. Jadi bila kita belajar ilmu pengetahuan agama, meskipun ilmu fikih, ilmu hari-hari kita gawi, dan kita hendak mengamalkan, Tuhan memberikan kita kecukupan kehidupan di dunia. Dan dikabulkan apa yang dicita-cita, apa yang kita hendak, kita niatakan, dikabulkan oleh Allah. Dan Tuhan memberi rezeki dalam kita tanpa kita sangka-sangka. Tadi dibui ya, ada rezeki, kan bisa sangka kan. Nah, tapi syaratnya kita belajar ilmu agama, umumnya ilmu fikih sini khususnya nih, yang tulis ini. Nah, yakni memudahkan Allah Ta'ala akan rezekinya dengan tiada diusahainya dan tiada dibicarakannya. Nah, kita merancang banyak perancangan. Nah, ini berenjang sampai yang tak tinggal dimambar aja ki anak betang. Sampai waktu sembiang lo, sembiang tinggal lo gawian. Nah, kayaknya tonton sembiang, ayo enggak pulang. Jangan sembiang dikalahkan, itu banyak kalah sembiang, alang-alang aja nih gawian. Misalkan kayaknya nyaman mengadek, mantang mengadek udah. Ya itu mempersulit rezeki kita. Tapi sampai waktu timbai barang tajak timbai sembiang. Kita barang mencari ke mana? Nah hari dong, sirina bumi, nah sadangnya udah, aja beliau orang mana mendakan namanya loh, orang bang, tondong orang bang, turunan pulang, nah mestinya itu jangan, adanya gawian kita loh, kewajiban kita hari-hari gawi, nah itu membuat Allah Ta'ala sayang lawan kita. Diberi kita rezeki tanpa kita usahakan, tanpa kita bicarakan dulu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Artinya kelebihan orang yang alim atas orang yang abid. Orang alim dan orang abid. Orang abid ini kada alim, cuma harap ibadah harap. Ya ada tahu, yang bermal bang. Nah, seperti kelebihanku atas sekurang-kurang laki-laki daripada sahabatku, ya Nabi. Paling sahabat Nabi. Nah, dan yang dimaksud dengan orang yang alim itu yaitu orang yang mengetahui ilmu tariqah dan ilmu hakikat. Masuk alim di sini. Dan yang dimaksudkan dengan orang yang abid itu yaitu orang yang mengetahui ilmu syariat juga, yakni ilmu fikih, sahwaran dia. Nah, lain kita tahu. Karena orang yang jahil akan ilmu itu tiada dinamakan abid. Nah, orang ada tahu nama apa itu lain abid. Abid itu orang ahli ibadah, hamba lah. Karena ibadatnya itu tiada sah melainkan dengan ilmu. Tanpa belajar ilmu pengetahuan masalah ibadah, kita beribadah kada sah ibadah itu. Empatan kambing tumbur sembahyang, bahkan singgit. Orang mati 4 jauh nyemyang akan. Misalnya belajar sekolah ada sekolah, semua belajar. Nah, orang ini ada sah sembahyang ada sah.
bilanya kan derajat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya akan ditolak, tidak diterima. Jadi orang alim sini itu ilmu tarikat tahu, ilmu hakikat tahu. Terlebih derajatnya daripada ilmu fikih dan ilmu usul din. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Jawahirul Quran. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faddalal mu'minu mul alimu alal mu'minil abidi bi sab'ina darajat. Artinya dilebihkan orang mukmin yang alim atas orang mukmin yang abid itu 70 derajat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal alimi wal abidi mi'atu darajah, baina kulli darajatain hadrul jawadil mari sab'ina sana. Artinya antara orang yang alim dan orang yang abid itu 100 derajat perbedaannya, dan antara tiap-tiap 2 derajat itu perjalanan kuda yang sangat pintas, mengacu sekira-kira 70 tahun. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ba'asullahul ubad yaumal qiyamah summa yab'asul ulama summa yaqulu ya ma'syaral ulama inni lam adha ilmi bikum illa bi ilmi bikum wa lam adha ilmi bikum ya'adzabakum idhabu faqad ghafartu lakum. Artinya membangkitkan Allah Ta'ala akan segala orang yang abid pada hari kiamat. Kemudian maka membangkitkan ia akan segala ulama. Maka firman Allah Ta'ala dengan katanya, hai segala ulama, bahwasanya tiada aku taruh ilmuku pada kamu, melainkan karena pengetahuanku dengan kamu. Dan tiada aku taruh ilmuku pada kamu karena aku menyiksa akan kamu. Maka masuklah kamu ke dalam surga, maka sungguhnya telah aku ampuni bagi kamu. Dalam ilmu pengetahuan sifat Allah ilmu maha mengetahui, Tuhan tu tahu kamana maandak ilmu ni nampas ngaruh berang andak sama lawan harta kamana nampas andak ni. Wa qila ya Rasulullah ayyul a'mali afdalu faqala al-ilmu billahi azza wa jalla faqila ayyul a'mali tazid faqala al-ilmu billahi azza wa jalla faqila nas'alu anil amal wa tujibu anil ilmi faqala inna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi billah wa inna kathiral amal la yanfa'u ma'al jahli billah. Artinya sembah sahabat bagi Rasulullah SAW dengan katanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang terlebih afdal? Amalan apa yang paling baik biar para sahabat? Maka sabda Rasulullah SAW yaitu mengetahui Allah Azza wa Jalla, mengenal Tuhan, ilmu tauhid. Nah, itu yang paling baik. Maka sembah mereka lagi, ujar sahabat, ya Rasulullah, apakah amalan yang terlebih pahalanya itu? Nah, karena pahalanya nampak. Maka sabdanya yaitu mengetahui Allah, ma'rifah lan Allah. Paling ganal amal. Nah. Maka sembah mereka para sahabatnya, kami bertanya daripada amal dan engkau jawab dengan ilmu. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit amal beserta mengenal Allah Ta'ala yaitu terlebih manfaat, dan bahwa banyak amal serta jahil kepada Allah Ta'ala yaitu tiada memberi manfaat.
amal kita sedikit tapi tahu amal ada ilmunya lebih bermanfaat daripada banyak amal cuma tahu baca. Baca dari siapa kita mengambil mengijazahkan sampai teruskan Nabi misalnya ijazahnya terus kalau kita amalkan manfaatnya segini apa amalia ini. Nah ini harus tahu nih. Dan hasil daripada perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Jawahirul Quran bahwasanya ilmu tariqah dan suluk itu dinamakan ilmu tasawuf, yaitu terlebih tinggi dan terlebih mulia daripada ilmu fikih dan ilmu kalam, yaitu ilmu usuluddin. Dan yang terlebih tinggi dan mulia daripada ilmu itu ilmu ma'rifat billah dan dinamakan ilmu hakikat. Itu yang paling tinggi. Adapun ilmu tariqat dan suluk itu yaitu jalan kepada mengetahui ilmu hakikat. Ilmu tariqat dan ilmu suluk itu jalan untuk dapat mencapai ilmu hakikat. Yaitulah dinamakan al-ilmun nafi', yakni ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat. Dan dinamakan pula akan dia ilmu batin, ilmu yang ada di dalam hati kita. Seperti yang lagi akan disebutkan tentang ilmu yang memberi manfaat itu insya Allah di dalam kitab ini. Nah, apa memberi manfaat? Ilmu kebatinan kita. Kayak apa supaya ibadah kita bersih, jangan tercampur entah puji orang. Kayak apa wudu kita supaya diterima oleh Allah. Kayak apa zikir kita supaya diterima oleh Allah. Jangan sampai di hati kita itu ada niat atau keluar bisikan untuk minta puji, jangan. Nah itu termasuk ilmu tariqat, termasuk di dalam ilmu tariqat. Yang aslinya ilmu tariqat menurut Nabi, kayak apa Nabi sembahyang, nah itu diturun. Di batin kita ikhlas kita sembahyang, bersih segala bentuk yang ada di dalam hati yang gak baik seperti riya, ujub, takabur. Nah akhirnya timbullah ilmu hakikat. Di hakikat itu garis besarnya semua gerak dan diam itu semua dalam komando Allah Ta'ala dikehendaki oleh Allah. Nah di sini dan kata al-arif billah As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Al-Usul Al-Alamiyah wal Usulul Hukmiyah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa Allahumma nawwir qulubana washrah sudurana wa yassir dhunubana waghfir qulubana wal fi ta'atika wa ta'at rasulika bina qulubina ya arhamar rahimin. Allahumma qul salamata wa syafata wa al-afiyata lana wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa li'abdika al-hujjaj wa al-hujjaj wa al-ziyar wa al-musafirin fil barri wal bahri wal muslimin wa al-mu'minin. Allahumma tawwil umurana wa sahhil umurana wa sahhil lisanana wa nawwir qulubana rabbih imanana wa ila al-khairi qarribna wa min syarri 'abidina wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana wa dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tusallim wa qum imanana wa
تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.